Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Minggu lalu saya sudah memberikan materi kepada kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Baik, sebelum itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Baik, materi yang kita bahas yaitu puasa Ramadan. Nah, apa sih puasa itu? Puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau asaum yang artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, jadi yang ditahan itu bukan hanya makan dan minum aja ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu yang membatalkan puasa itu juga harus kita tahan. Nah, itu menurut bahasa. Baik, puasa menurut istilah artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau seumpamanya kita tidak berniat, kira-kira puasa kita itu sah apa tidak? Nah, tentu saja tidak sah ya teman-teman ya. Itu sebabnya di akhir dijelaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pengertian dari puasa. Selanjutnya ada syarat sah puasa Ramadan. Nah, karena yang kita bahas itu puasa Ramadan ya teman-teman ya. Jadi syarat sah puasa Ramadan yang pertama beragama Islam, yang kedua itu mumayyiz, yang ketiga itu suci dari haid dan nifas. Itu hanya untuk perempuan saja ya teman-teman ya, karena laki-laki tidak mengalami hal seperti itu. Yang keempat, dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini yang membuat puasa kita sah atau tidak. Jadi misal kita berpuasa ya teman-teman ya, kita udah puasa. Nah, keempat hal ini tadi sudah terpenuhi. Nah, berarti puasa kita itu sah teman-teman. Misal kita udah puasa, kita Islam nggak? Oke, kita Islam. Kita mumayyiz nggak? Mumayyiz itu gini, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau kita bisa membedakan mana yang salah atau mana yang benar. Terus suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan. Suci enggak? Dia lagi haid apa enggak? Nah, kalau misal dia lagi suci, berarti puasanya itu masih sah, masih diterima. Kemudian yang keempat, dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, karena kita membahas tentang puasa Ramadan, jadi waktu yang telah ditentukan yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Kalau misal dikerjakannya di bulan selain Ramadan, misal di bulan Muharram atau di bulan Zulhijjah atau yang lain, nah puasanya sah apa tidak? Sah, tapi itu bukan termasuk dari puasa Ramadan. Nah, itu tergolong ke dalam puasa sunnah. Baik, selanjutnya ada syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama ada berakal dan sehat. Yang kedua ada balik. Yang ketiga kuat dan mampu menjalankan puasa. Nah, apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Kalau syarat sah itu puasa kita diterima atau tidak. Sedangkan syarat wajib ini merupakan ketentuan kita diharuskan untuk berpuasa. Yang pertama, seharusnya yang pertama itu balik dulu ya teman-teman ya. Karena kita kalau udah Islam dulu, terus kita udah balik, nah itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kita berakal dan sehat, maksudnya itu berakal itu sehat.
Terus yang ketiga itu ada kuat dan mampu menjalankannya. Itu wajib untuk kita berpuasa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ini Islam dan sudah balik, nah itu udah syarat wajib berpuasa. Kemudian kalau kita juga kuat secara fisik ya, kita tidak sakit, maksudnya kuat menjalankan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah itu sudah wajib. Kemudian ada rukun puasa Ramadan. Yang namanya rukun itu udah ketentuan juga, itu tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu. Jadi sama kayak sholat, ada rukun sholat. Nah yang namanya rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bagaimana? Nah, kalau ditinggalkan puasanya tidak sah. Apa aja rukunnya? Yang pertama yang pasti adalah niat. Nah, biasanya niat ini kan kita berniat itu biasanya kalau kita taraweh di musola atau di masjid atau pokoknya taraweh ya. Pasti kita membaca niat ini secara bareng-bareng. Nah, itu niat. Nah, kalau kita sudah berniat, nah itu salah satu rukun ya, itu puasa kita diterima atau sah. Terus kemudian ada lagi menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Jadi kita harus bisa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tadi. Jadi rukun puasa itu ada 2 ya teman-teman ya. Niat dan menahan diri. Baik, selanjutnya ada amalan sunnah dalam puasa Ramadan. Jadi ini amalan-amalan sunnah ya. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah ya teman-teman ya. Jadi banyak amalan-amalan yang jika kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalannya yaitu mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Maksudnya mengakhirkan makan sahur. Kalau misal imsaknya jam 3, nah kita makan sahurnya bisa setengah 4. Setengah 3. Jadi sebelum imsak ya teman-teman ya. Jadi mepet sebelum imsak kita makan sahur. Kalau misal ada yang terbiasa makan sahurnya jam 2 misal. Nah, mungkin bisa menyiasatinya seperti ini. Kalau saya sendiri seperti ini teman-teman ya. Kalau misal imsaknya jam 3, nah saya biasanya misal jam 2 udah makan sahur ya, udah sahur. Namun ketika mepet imsak itu saya akhiri dengan minum segelas air misal. Nah itu kita berarti kan mengakhirkan makan sahur. Nah jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kebalikannya, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah terdengar suara adzan maghrib, nah itu usahakan langsung berbuka atau kita batalkan dulu puasanya. Minum segelas air putih atau misal makan kurma satu buah kurma atau misal minum yang manis-manis. Nah pokoknya sesegera mungkin kita harus berbuka puasa. Baik, yang ketiga, berbuka dengan yang manis-manis atau menggunakan kurma. Nah, kenapa kok yang manis-manis atau menggunakan kurma? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Karena kita kan berpuasa itu kan menahan lapar kan, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu kan tidak ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu sebabnya kita disuruh berbuka menggunakan yang manis-manis atau menggunakan kurma. Karena dalam kurma itu kandungannya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Seperti protein atau energi itu sudah ada dalam kurma. Apalagi ditambah dengan yang manis-manis.
Kemudian yang keempat, memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Nah, mungkin teman-teman sering ya melihat di pinggir-pinggir jalan kalau menjelang berbuka puasa atau menjelang maghrib, banyak orang yang membagi-bagikan takjil atau membagi-bagikan nasi, misalnya nasi kotak atau nasi bungkus. Nah, karena mereka semuanya itu mencari pahala yang hanya ada di bulan Ramadan. Jadi memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Karena Ramadan ini kan datang satu tahun sekali ya teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini sebenarnya bisa kita lakukan juga untuk keluarga juga ya. Misal kita memberi ke adik atau misal ke keponakan atau misal ke cucu, kalau yang udah tua ya, memberi ke cucu. Nah, itu juga termasuk sedekah teman-teman. Jadi tidak harus ke orang lain. Jadi sedekah itu usahakan kita memberikan ke anggota keluarga yang masih membutuhkan. Jadi seperti itu. Yang keenam, banyak membaca Al-Quran atau biasa disebut dengan tadarus ya. Biasanya kalau dulu kan kalau bulan puasa ya, bukan dulu aja, bulan puasa setelah sholat tarawih biasanya kan kita masih di musola atau di masjid untuk tadarus. Biasanya juga setelah sholat asar, tapi yang sering setelah sholat tarawih ya teman-teman ya. Baik, tadarus bukan hanya dilakukan di musola atau di masjid saja ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tadarus di rumah juga boleh. Jadi jangan sampai tidak. Nah, ini ada trik ya teman-teman ya. Kalau misal kita mau hatam Al-Quran, itu yang paling gampang sebenarnya di bulan Ramadan teman-teman ya. Jadi satu hari satu juz. Nah, otomatis satu bulan kan hatam. Oke, itu tips. Baik, selanjutnya ada orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Jadi ada ya teman-teman ya, orang beberapa kriteria orang itu boleh tidak berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Kemudian ada musafir. Musafir ini orang dalam bepergian jauh ya. Kemudian ada lagi orang yang sudah tua atau lanjut usia. Kemudian ada lagi yang keempat, wanita hamil. Yang kelima ada wanita menyusui. Nah, saya jelaskan yang keempat dan kelima ya teman-teman ya. Mungkin kalau 1 sampai 3 sudah paham. Kenapa kok wanita hamil dan wanita menyusui boleh tidak berpuasa? Nah, karena kalau wanita hamil itu kan ada nyawa yang ditanggung di dalam perut kan. Jadi ada bayi yang ada di dalam perut. Nah, itu kan juga sudah bernyawa ya teman-teman ya. Jadi kalau wanita tersebut berpuasa itu bisa mengganggu kesehatan bayi yang ada di dalam perut. Nah, itu sebabnya wanita hamil boleh tidak berpuasa. Ada juga wanita menyusui. Nah, kalau wanita menyusui, kalau si wanita tadi itu berpuasa, otomatis tidak ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh wanita tersebut atau ibu tersebut. Nah, itu bisa mengganggu atau bisa mempengaruhi kualitas air susu yang dihasilkan. Jadi intinya bisa membahayakan bayi, bisa membahayakan si bayi. Nah, orang-orang ini, kriteria orang-orang ini, 5 ini boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti. Karena puasa Ramadan itu kan wajib ya teman-teman ya. Jadi harus diganti. Bagaimana cara menggantinya? Nah, ini saya jelaskan ya teman-teman ya. Orang yang boleh tidak berpuasa, yang pertama orang yang sedang sakit. Cara menggantinya,
berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau disebut dengan mengkodok. Jadi misal semisal ya, saya sakit, misal saya ambil contoh, saya sakit dan itu sedang bulan Ramadan, misal saya otomatis misal saya membatalkan puasa. Nah, nanti setelah bulan Ramadan itu kita harus saya harus menggantinya. Jadi saya harus menggantinya sebanyak puasa yang saya tinggalkan. Misal puasa saya bolong 1 karena sakit, ya nanti setelah bulan Ramadan saya harus puasa 1 untuk mengganti. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada lagi musafir. Sama cara menggantinya yaitu berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Yang ketiga ada orang tua yang lemah atau lansia tadi ya teman-teman ya. Itu dengan cara membayar fidyah. Fidyah ini memberi makan kepada fakir miskin. Biasanya juga ada yang memberi beras kepada fakir miskin. Nah, karena kalau orang tua yang lemah atau lansia itu kan misal bulan ini udah tidak bisa berpuasa, otomatis kalau bulan selanjutnya usianya kan bertambah kan teman-teman ya. Jadi itu mungkin kalau udah bertambah kan semakin lemah lagi. Jadi boleh tidak berpuasa, tapi di bulan selanjutnya di luar bulan Ramadan harus menggantinya dengan cara membayar fidyah. Kemudian ada lagi perempuan hamil atau menyusui. Itu cara menggantinya bisa dengan mengkodok atau membayar fidyah. Nah, mungkin kalau wanita hamil ya teman-teman ya. Sekarang hamil. Nah, setelah itu misal bulan puasa masih hamil, setelah itu kan melahirkan. Nah, dia kan harus menyusui lagi ya teman-teman ya. Ya, jadi mungkin kalau untuk mengkodok, kalau untuk wanita hamil belum bisa. Jadi boleh dengan cara membayar fidyah. Baik, selanjutnya ada manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, membersihkan usus, memperbaiki pencernaan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan racun dan zat yang tidak diperlukan. Nah, jadi dalam tubuh itu, dalam usus-usus itu kan ada zat-zat atau racun yang tidak diperlukan. Nah, itu dibersihkan ketika kita sedang berpuasa. Ini sebenarnya bukan hanya puasa Ramadan saja ya teman-teman ya kalau ini. Jadi manfaat puasa itu puasa sunnah juga bisa. Jadi makanya kalau kita pengen menurunkan gula darah atau membersihkan usus, nah kita sebaiknya banyak-banyak berpuasa. Yang keempat, mendorong peremajaan. Nah, jadi ini kalau kita pengen awet muda ya teman-teman ya. Mungkin ada orang yang udah usianya 50 namun masih kelihatan muda. Nah, ini salah satu cara ya teman-teman ya. Jadi sering-sering berpuasa. Yang kelima, melatih diri untuk hidup sederhana. Nah, orang berpuasa kan sederhana ya teman-teman ya. Karena kalau kita berpuasa kan kita tidak jajan ya teman-teman ya. Kita tidak jajan di siang hari. Oke. Jadi itu untuk melatih diri untuk hidup sederhana. Nah, yang selanjutnya hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, melatih ketaatan menjalankan perintah Allah. Jadi puasa ini kan perintah dari Allah ya. Jadi kita melatih ketaatan. Yang kedua, melatih kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan. Yang ketiga, menjadikan manusia yang pandai bersyukur. Yang keempat, melatih diri untuk hidup sederhana. Nah, selanjutnya hal yang membatalkan puasa. Jadi kemarin ini kan tugas kalian ya teman-teman ya. Banyak dari kalian mungkin yang sudah mengerjakan. Ini sedikit saya luruskan saja ya teman-teman ya. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, ada yang menjawab makan, minum. Nah, ini masih tanda tanya ya teman-teman ya.
Kalau teman-teman menjawab makan atau minum, itu masih tanda tanya. Nah, kenapa kok saya bilang tanda tanya? Makannya ini disengaja apa tidak? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau makan dan minumnya disengaja, itu bisa membatalkan. Kalau makan dan minumnya tidak disengaja, itu namanya rezeki ya teman-teman ya. Karena kan lupa, misal lupa. Jadi ketika berpuasa kita lupa makan, minum. Nah, itu namanya rezeki. Tapi kalau kita sudah ingat, ya terus makan, ya batal teman-teman ya. Jadi jawaban yang pas, saya tidak menyalahkan, tapi jawaban yang pas, makan disengaja, minum disengaja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, ini materi puasa Ramadan. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.